Lanjut ke kita lanjut ke cara pembuatan adukan. Cara pembuatan adukan. Beton dibuat dengan cara mencampur semen, air, ditambah pasir dan kerikil. Kemudian diaduk hingga merata. Adukan yang baru dibuat tersebut adukan beton gitu ya. Nah, jika dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi padat dengan sendirinya ya. Dengan umur 28 hari menurut PBI. Nah, jika salah satu atau beberapa jenis campuran bahan susun dikurangi atau artinya misalkan gini ya, contohnya di sini saya buat campuran air, semen dan pasir. Ini bukan beton gitu. Berarti ada kerikil yang dihilangkan gitu ya. Ini bukan beton, tapi yang disebut adukan mortal. Misalkan untuk adukan pasangan bata atau pasangan batu belah misalkan. Bahkan untuk pelesteran gitu. Ini namanya adukan mortal. Kalau misalkan campurannya kerikilnya dihilangkan, kita tinggal nyampur semen, air dan pasir. Itu disebut adukan mortal. Nah, sama lama kelamaan si adukan mortal ini akan menjadi keras. Di sini ada jumlah penggunaan air yang sering kita abaikan penggunaan air untuk beton, karena kan gini ya, jumlah penggunaan air untuk beton ini berfungsi untuk mempermudah sifat pengerjaan beton atau meningkatkan kinerja atau capability ya, meningkatkan kinerja si beton tersebut, si air tersebut ya. Jumlah air untuk campuran beton pada umumnya dihitung berdasarkan nilai perbandingan antara berat air dan berat semen. Pada campuran adukan, peraturan beton di Indonesia ini, menurut peraturan beton Indonesia PBI 71 dikenal dengan istilah faktor air semen atau PAS. Tapi menurut SNI ini yang disebut rasio air semen atau RAS. Ini atau WCR ya, water cement ratio. Ini sebenarnya penyebutan ini sama-sama saja, mau faktor air semen atau PAS atau RAS gitu ya. Nah, rumusnya faktor air semen atau RAS ini yaitu berat air dibagi berat semen. Jadi untuk menentukan berapa air yang dibutuhkan untuk pembuatan beton gitu ya, tergantung dari pemakaian semen. Berapa semen yang dibutuhkan kan gitu ya. Kalau misalkan semennya 10 kilo berarti berat airnya air dibagi berat semen. Di perhitungan kita contoh misalkan di sini ada jumlah persediaan air dan semen dalam pembuatan adukan beton perlu dipertimbangkan dengan baik agar adukan tidak terlalu encer atau tidak terlalu kental, karena encer dan kental ini akan mengakibatkan lemahnya si beton tersebut gitu ya. Si beton tersebut akan menjadi lemah. Contoh begini. Koefisien indah apa ini? Dalam 1 meter kubik beton membutuhkan misalkan 325 kg semen ya. Sedangkan kita ditentukan faktor air semennya 0,52. Dari mana ini faktor air semen 0,052 ini ada di SNI. Ada sesuai dengan kebutuhan karakteristik atau kekuatan beton yang diinginkan. Ini misalkan contoh aja faktor air semennya 0,52. Nah, kebutuhan semennya 325 kg dalam 1 kubik gitu ya. Perhitungannya gini. Untuk campuran beton tersebut berarti 0,52 faktor air semen dikali 325 kg semen. Jadi faktor air semennya 0,52 dikali 325 kg semen menghasilkan 169 kg. Ini berat air, berarti berat air. Kalau misalkan
Oke lah, kita konversi airnya ke desimeter kubik lah ya. Berarti dalam 1 desimeter kubik 1 kilogram per desimeter kubik, misalkan si airnya sama, yaitu 169 desimeter kubik atau 169 liter. Berarti dalam 1 kubik itu airnya butuh 169 liter air gitu ya. Nah, kita bisa mengkonversi juga, misalkan gini, untuk setengah kubik berapa liter, kan tinggal dibagi 2. Untuk berapa 0, sekian kubik, misalkan 0,25 kubik, berarti bagi 4 kan gitu ya, tinggal gitu. Nah, untuk kolosa misalkan berarti membutuhkan sekian ratus liter kubik, liter air kan gitu ya. Ini perhitungan air. Kenapa harus diperhitungkan air tersebut? Karena kita harus kualitas beton kita itu harus sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kekuatan yang diinginkan. Misalkan kekuatannya K250, berarti kan K250 kekuatan kilogram per sentimeter gitu ya, persegi si kekuatan beton berapa, misalkan 40 MPa kan gitu ya. Ini terkait karakteristik ini nanti dibahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya. Tapi pengenalan terkait ini kita bahas sekarang karena adukan beton ini berkaitan dengan jumlah air yang dibutuhkan. Karena terlalu kental atau terlalu encer si beton airnya untuk campuran beton akan melemahkan kekuatan beton tersebut. Artinya si beton ini harus komposisinya harus optimum, harus ngepas lah gitu ya, bahasa kitanya harus ngepas. Oke, terkait kekentalan adukan beton, di sini kita mengenal menguji uji SLAM terkait kekentalan. Di kita juga ada alat untuk pengujian kekentalan beton dengan pengujian SLAM. Ini alatnya kerucut Abram ya. Dengan kalau misalkan kita main di laboratorium ada tabung berkerucut, disebut kerucut Abram. Diameter atasnya 10 cm, diameter bawahnya 20 cm, tingginya 30 cm. Ini terbuat dari baja gitu ya. Nah, ada juga tongkat untuk penumbuknya. Ada juga talam untuk landasan bawahnya. Ini untuk pengujian selam beton. Terkait pengujian selamnya, di sini ini saya tuliskan, adukan beton dimasukkan ke dalam kerucut Abram 3 lapis ya, artinya 1, 2, 3 lapis. Nah, sekali ditusuk-tusuk sama tongkat yang berdiameter 16 cm itu, panjang 60 cm, selama sebanyak 25 kali. Tapi jangan ditumbuk-tumbuk itu, tapi harus dilepas-lepas gitu ya. Nah, permukaan atas diratakan, tunggu 60 detik sambil membersihkan bercakan adukan. Baru si kerucut Abram itu diangkat, disimpan di pinggirnya, sehingga si adukan tersebut nanti akan turun sehingga diperolehlah nilai penurunan dari turunnya adukan tersebut. Nah, itu yang disebut nilai SLAM. Nilai SLAM itu nilai penurunan dari adukan semula yang dicetak, sehingga setelah dilepas cetakannya sehingga akan turun dengan sendirinya si adukan tersebut. Itu ukurannya ketinggian semula dikurangi ketinggian setelah dilepas kerucut Abramnya. Di sini ada ukuran-ukuran untuk nilai SLAM maksimum dan nilai SLAM minimum. Contoh misalkan untuk fondasi, untuk plat beton, untuk plat balok kolom nih nomor 3, dinding SLAM-nya maksimum itu harus 15 mili, berarti turun
turunnya si adukan itu maksimum 15. Kalau lebih dari 15 berarti terlalu encer. Nah, nilai selam minimumnya 7,5. Berarti kalau misalkan kurang dari 7,5 berarti terlalu kental gitu ya si airnya. Ini harus uji lagi atau di komposisinya dikurangin airnya atau tidak, karena misalkan di bahan material yang lainnya misalkan pasir dan kerikilnya mengandung air banyak kalau misalkan terlalu encer kan gitu ya, atau tidak homogennya dalam pengadukan kan gitu. Ini berpengaruh terhadap pengujian selam. Jadi pengujian selam ini untuk mengetes bahwa kita adukannya sudah homogen belum atau sudah sempurna belum. Ini untuk pengujian selam sesuai dengan peraturan beton Indonesia bahwa selam di sini karakteristik beton yang diinginkan harus mengacu ke selam pengujian selam ini gitu. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam beton ini yaitu dari mulai faktor air semen. Tadi sudah dijelaskan bahwa faktor air semen harus sesuai gitu. Kedua, umur beton. Ketiga, jenis dan jumlah semen. Keempat, sifat dan agregat. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk faktor air semen tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk pengaruh umur beton, di sini saya buatkan tabel. Harusnya sih ada 1 2 di PBI ini sebenarnya ada 1 2 sampai 28 hari gitu ya. Di sini saya ringkas aja karena di kekuatan tekan beton yang diinginkan pada umur 28 hari itu beton itu sudah sempurna gitu, sudah 100% kuat gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di umur 3 hari ini baru 40%. Bahkan umur 70 hari ini baru 65%. Kan gitu ya. Ini bisa melihat dari umur beton masing-masing. Kenapa harus ada tabel ini kalau tahu ini umur 28 hari 100% kan gitu pertanyaannya ya. Nah, jawabannya kenapa ini harus ada tabel, di PBI menyediakan tabel umur beton karena kan keinginan kita ini suka buru-buru gitu ya. Misalkan contohnya begini, untuk pengetesan beton bahwa ini beton sesuai atau tidaknya dengan keinginan kita kalau misalkan tidak ada tabel ini harus menunggu 28 hari kan begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada tabel ini, kita tinggal mengkonversi ke tabel. Kita misalkan contoh baru ngecor, kita mau pingin tahu bahwa pengecoran ini kuat tidak kan gitu ya. Kita makanya harus ada sampel kan ya, ada sampel untuk pengujian beton itu, ada sampel yang pakai kubus atau pakai silinder gitu ya. Jadi setiap adukan itu kita dalam satu tangki lah taruh kita ada sampelnya 3 sampel untuk kotakan pakai kubus atau pakai silinder disisakan gitu. Yang selebihnya kita corkan ke lantai atau ke kolom atau ke balok. Nah, yang sampel tadi kita tes tidak harus di umur 28 hari ngetesnya, tapi bisa di umur 1, 2, misalkan 3 lah, taruh 3 hari. 3 hari kita tes. Ada nggak kekuatan beton ini? Berarti kan 3 hari ini baru 40% gitu ya. Berarti 40%. 40% dari karakteristik atau MPa yang diinginkan sama kita berapa? 40%-nya kan gitu. Berarti umur 3 hari ini harus sekian MPa atau sekian K-nya kan gitu ya, kilogram per sentimeter perseginya kan gitu ya. Kalau diuji itu diuji tekan beton kan gitu. Nah, tabel-tabel ini untuk mempermudah kita penggunaan pengujian beton. Yang selanjutnya pengaruh jumlah jenis semen. Ini semen ini terlalu banyak juga jangan, terlalu sedikit apalagi gitu ya, karena akan melemahkan si kekuatan beton tersebut.
Jadi faktor air semen dan nilai SLAM ini yang mempengaruhi kekuatan beton. Kandungan semen dan faktor air semen yang mempengaruhi. Jadi semen juga berpengaruh, terlalu banyak semennya itu mempengaruhi jeleknya kekuatan, atau terlalu sedikit apalagi gitu ya. Yang selanjutnya, pengaruh sifat agregat terhadap kuat tekan beton, atau sifat agregat yang paling berpengaruh terhadap kekuatan beton ialah kekerasan permukaan dan ukuran butir maksimum. Artinya si sifat agregat ini yang mempengaruhi kekuatan beton, terutama dalam kekerasan permukaan. Makanya tadi kalau misalkan pakai yang bulat, si kerikil itu bila terpaksa boleh digunakan, kalau misalkan banyak bahan yang berbutir yang permukaannya bagus, ya pakai yang bagus lah biar hasilnya nanti maksimum. Oke, kita lanjut ke perbandingan campuran. Dalam beton itu ada istilah perbandingan campuran. Perbandingan campuran ini terkait dengan perbandingan, misalkan 1:2:3 gitu. Nah, penyebutannya itu dari mulai yang terlembut bahan. Misalkan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, karena semen ini paling lembut, jadi di urutan nomor 1 misalkan. Nah, kalau misalkan kita lihat ukuran 1:2:3 ini, berarti di sini 1 semen, 2 pasir, 3 ini 3 kerikil gitu ya. Kalau kita lihat campuran di sini 1, 2, 4, berarti 1 semen, 2 pasir, 4 kerikil. Itu penyebutannya ya. Nah, tapi dalam kenyataannya kita di lapangan ini ada 2 metode untuk perbandingan dari campuran ini, yaitu perbandingan volume dan perbandingan berat. Perbandingan volume ini sering dipakai di lapangan atau di proyek lah gitu ya, karena perbandingan volume ini sangat mudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya cepat, tidak memerlukan tenaga ahli. Orang lain juga bisa, atau pekerja juga bisa langsung paham lah untuk campuran perbandingan volume gitu ya. Contohnya misalkan pakai ember, pakai sendok ya. Nah, perbandingannya seperti ini. Kalau misalkan kita ngindung ke campuran 1, 2, 4 lah ya. Perbandingan campuran 1, 2, 3, 4. Berarti 1 semen ember, 2 pasir, 2 ember pasir gitu ya. 4 ember kerikil gitu ya. Kalau perbandingannya pakai volume. Nah, tapi di sini ada kelemahan untuk kekuatan beton yang memakai perbandingan volume, karena ini terpengaruh dengan tidak akuratnya ukuran. Tapi kalau misalkan kita memakai perbandingan berat, ya perbandingan berat lebih akurat. Tapi kan kalau pakai berat, kalau di lapangan apa mungkin gitu membawa alat kiloan lah misalkan ke lapangan, kan tidak mungkin. Jadi untuk perbandingan berat ini biasanya dipakai di laboratorium, karena laboratorium ini sampel-sampel aja yang dipakainya kan gitu ya, tidak terlalu banyak seperti adukannya gitu ya. Adukannya yang sampel-sampel atau sampel untuk pembuatan adukan, sehingga untuk perlakuan di laboratorium bisa memakai perbandingan berat, tidak memakai perbandingan volume. Tapi perbandingan berat juga ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya pasti seragam. Untuk kekurangannya mungkin untuk perbandingan berat ini harus orang yang ahli ya gitu di
untuk menentukan masing-masing bahan tersebut. Nah, kita cetak mahasiswa teknik sipil ini untuk menjadi tenaga ahli di struktur beton bertulang ini. Kita pasti mampu mengkomposisikan perbandingan berat untuk di laboratorium misalkan. Oke. Dari beberapa teori barusan kita lari ke keunggulan dari beton tersebut ya. Beton termasuk tahan aus atau tahan terhadap kebakaran. Beton sangat kokoh dan kuat terhadap beban gempa bumi atau getaran maupun angin. Berbagai bentuk konstruksi beton ini dapat dibuat dari bahan beton menurut selera si perancang atau pemakai. Mau bulat, mau persegi, mau terserah itu perancang. Itu bisa beton bisa mampu membuatnya kan gitu ya. Mampu dibuat sesuai dengan selera. Biaya pemeliharaan atau perawatan sangat sedikit. Sedangkan kelemahannya ini beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga mudah retak, oleh karena itu perlu diberi baja tulangan ya. Konstruksi beton berat sehingga jika dipakai pada bangunan harus disediakan fondasi yang kuat. Untuk memperoleh hasil beton dengan mutu yang baik perlu pengawasan tersendiri gitu ya. Konstruksi beton tidak dapat dipindah atau dipindahkan atau dipakai lagi ini ya. Ini biasanya beton kalau sudah tidak dipakai jadi rongsokan, paling jadi pengurugan, jadi tidak ada harganya ya. Ini untuk kelemahannya, si beton ini tidak ada harganya gitu. Oke, untuk kelemahan dari beton ini ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan sama kita. Ini ada contoh dokumentasi terkait pekerjaan beton. Ini misalkan ada bahan pasir, materialnya itu split atau kerikil. Ini ada besi. Ini contoh kegiatan galian misalkan di beton untuk ini pekerjaan bangunan kita ya, bangunan dekanat Fakultas Teknik. Ini dari mulai galian kita ada kegiatan pembesian, misalkan ada pekerjaan bekisting, pembuatan bekisting untuk cetakan beton, untuk lantai dan untuk kolom misalkan. Nah, ini untuk balok beton yang sudah jadi ya, kelihatan untuk lantai 2. Nah, di sini ada perkembangan sekarang ini. Lantai beton ini tidak harus dicor di manual gitu. Sekarang sudah banyak lantai beton yang hebel, istilahnya beton ringan. Ini saya dokumentasikan, ada beton ringan untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Lantainya tinggal tempel-tempel di atas balok yang sudah dibuat tadi. Oke. Mungkin sekian untuk materi dari saya.